Suami saya mematahkan lengan kanan saya hingga tulangnya remuk. Lalu pria itu pergi berlibur ke Jepang bersama perempuan simpanannya dan seluruh keluarganya. Mereka tertawa di atas penderitaan saya selama 2 minggu penuh. Saat pulang, mereka datang ke rumah ini dengan niat menghina saya, menertawakan saya, menginjak harga diri saya untuk terakhir kalinya. Tapi begitu pintu terbuka, suami saya menjerit histeris. Wajahnya pucat pasi karena di dalam sudah menunggu sebuah kejutan yang tidak pernah ada di kepala mereka. Sebuah kejutan yang akan menghancurkan hidup mereka sampai ke akar. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak kisah ini dari kota mana. Tekan tombol suka dan berlangganan, supaya kanal ini terus bisa menghadirkan kisah yang lebih menyentuh hati lagi. Nama saya Maya Anggraini, 33 tahun. Dulu saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan ekspor di kawasan Sudirman. Angka, laporan, aliran dana. Semua itu adalah bahasa yang saya pahami sejak muda. 5 tahun terakhir, saya berhenti bekerja demi menjadi istri yang katanya baik. Saya pikir jika saya mengalah, rumah tangga ini akan tenang. Ternyata saya salah besar. Sore itu, langit di kawasan Kebayoran Baru mendung. Gerimis tipis turun saat saya membuka pintu utama rumah. Saya pulang lebih awal dari biasanya. Kepala saya berdenyut hebat sejak siang, dan tubuh saya menuntut istirahat. Rumah itu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki yang menyambut. Saya melepas sepatu, lalu berjalan pelan menuju kamar utama. Saya hanya ingin merebahkan tubuh di kasur. Namun saat saya mendekati pintu kamar yang sedikit terbuka, telinga saya menangkap suara tawa kecil. Bisikan manja, jantung saya berdegup keras. Tangan saya yang gemetar mendorong daun pintu itu hingga terbuka lebar, dan dunia saya runtuh dalam 1 detik. Di atas ranjang saya sendiri, suami saya, Rendra, sedang bermesraan dengan seorang perempuan. Wajah perempuan itu saya kenal, namanya Vina. Saya berdiri mematung di ambang pintu. Mata saya menatap 2 manusia yang sedang mengkhianati saya. Pikiran saya menolak mencerna apa yang baru saja saya lihat. Rendra menyadari kehadiran saya. Ia terkejut. Tapi bukan rasa bersalah yang muncul di wajahnya. Yang muncul justru kemarahan. Vina di sebelahnya hanya merapikan pakaian dengan santai. Ia tersenyum sinis, seolah dialah pemenang di rumah saya sendiri. Saya mencoba membuka mulut, tapi suara saya tercekat. Hati saya hancur berkeping-keping. Melihat pria yang selama ini saya hormati sebagai kepala keluarga, membawa perempuan lain ke ranjang kami. Sedang, apa kamu pulang jam segini? Maya, bentak Rendra. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Tidak ada satu kata maaf pun. Ia justru melangkah maju. Wajahnya memerah karena marah. Saya menelan ludah. Saya kumpulkan sisa keberanian saya. Saya tatap mata suami saya dengan kekecewaan yang sangat dalam. Seharusnya saya yang bertanya, "Apa yang kamu lakukan dengan perempuan ini di tempat tidur kita?" Balas saya dengan suara bergetar. Rendra mendengus. Ia sama sekali tidak terlihat menyesal. Jangan banyak tanya. Kamu itu cuma istri yang tidak berguna. Sibuk sendiri, tidak pernah bisa membahagiakan saya. Wajar kalau saya mencari kebahagiaan di luar, ucapnya tanpa rasa malu. Vina yang duduk di tepi ranjang ikut menimpali. Sudah, jadilah perempuan yang bisa melayani suami. Jangan cuma bisa pakai baju rapi dan bersikap sok suci di rumah, katanya sambil menyilangkan kaki. Amarah saya memuncak. Tangan kanan saya terayun, ingin menampar wajah suami saya. Sebuah refleks dari sakit hati yang tak tertahankan. Namun, Rendra jauh lebih cepat. Ia menangkis tangan saya. Tidak puas dengan itu, ia mencengkeram pergelangan tangan kanan saya dengan tenaga penuh. Lepaskan, Rendra. Sakit, jerit saya sambil meronta. Mata Rendra justru membelalak liar, penuh kebencian. Dengan satu gerakan brutal, ia memutar lengan kanan saya ke belakang, lalu mendorong tubuh saya keras hingga saya kehilangan keseimbangan. Tubuh saya terpelanting ke lantai. Tepat saat itu, terdengar bunyi patahan yang nyaring dari lengan kanan saya. Suara tulang yang patah itu menggema, disusul jeritan saya sendiri yang tak mampu saya tahan. Saya terkapar.
Tubuh saya meringkuk menahan sakit yang menjalar dari lengan hingga seluruh badan. Lengan kanan saya menekuk pada posisi yang tidak wajar. Jari-jari saya tidak bisa digerakkan sama sekali. Di tengah rintihan saya, pintu kamar mandi di seberang terbuka. Ibu mertua saya, Bu Sutina, keluar sambil mengeringkan tangan. Ia melihat saya tergeletak. Ia menatap Rendra dan Vina bergantian. Saya menatap wajah ibu mertua saya, berharap ada secuil belas kasihan. Tapi harapan saya sia-sia. Bu Sutina melangkahi tubuh saya begitu saja. Ia berdiri di samping anaknya, menatap saya dengan mata dingin. Ada apa ini? Kamu cuma bikin ribut saja, Maya, ucapnya tanpa setitik iba. Bu, tolong saya. Tangan saya patah. Rendra mematahkannya. Rintih saya. Bu Sutina hanya berdecak. Itu salahmu sendiri. Berani melawan suami. Kamu memang istri yang tidak tahu diri. Sudah untung Rendra mau menikahimu. Biarkan saja dia di lantai. Rendra, ayo beres-beres. Besok pagi kita harus ke bandara. Jangan sampai perempuan ini merusak suasana hati kita. Katanya tenang. Seolah tak terjadi apa-apa. Rendra mengangguk. Ia mengabaikan istrinya yang sekarat di lantai. Mereka bertiga mulai mengemas pakaian ke dalam koper besar. Mereka bercanda, membicarakan rencana liburan, makanan yang akan mereka cicipi, tempat-tempat indah yang akan mereka kunjungi. Bu Sutina ikut melipat baju Rendra sambil tersenyum lebar. Saya hanya bisa diam menatap pemandangan kejam itu. Telinga saya menangkap setiap kata, dan di dada saya, sesuatu yang tadi hancur, kini membeku menjadi bongkahan dingin. Tidak ada lagi cinta yang tersisa untuk pria bernama Rendra. Setelah koper tertutup, Rendra mendekati saya. Ia berdiri menjulang di atas tubuh saya yang tak berdaya. Saya pergi 2 minggu. Saat saya pulang, pastikan rumah ini bersih dan makanan sudah tersaji di meja. Dan ingat, tutup mulutmu. Jangan pernah ceritakan kejadian ini ke siapapun. Atau saya buat kamu lebih menderita dari ini. Ancamnya dengan suara rendah. Lalu ia melangkahi tubuh saya. Diikuti Vina yang tersenyum mengejek. Dan Bu Sutina yang bahkan tak menoleh. Pintu kamar tertutup. Pintu rumah tertutup. Dan saya tertinggal sendirian di lantai yang dingin. Sakit di tangan saya tak tertahankan. Tapi mata saya tetap tajam menatap pintu yang tertutup. Tidak ada air mata yang jatuh. Saya bersumpah dalam hati. Ini kali terakhir mereka bisa menginjak saya. Di kepala saya, sebuah pembalasan mulai tersusun rapi. Setelah suara kendaraan Rendra menjauh dari halaman, rumah kembali senyap. Saya mengumpulkan seluruh tenaga yang tersisa. Saya gigit bibir kuat-kuat menahan nyeri yang menusuk tulang. Dengan tangan kiri, saya menopang tubuh agar bisa duduk. Keringat dingin mengucur di kening saya. Saya tahu, saya harus segera ke rumah sakit. Saya berjalan tertatih ke meja rias, mengambil dompet dan telepon dengan tangan kiri, tanpa mengganti pakaian. Saya memesan kendaraan sewaan lewat aplikasi. Perjalanan ke rumah sakit terasa sangat panjang. Saya duduk diam di kursi belakang, memegangi lengan kanan saya. Sopir beberapa kali menatap saya lewat kaca spion dengan cemas. Saya hanya mengangguk pelan, menandakan saya masih bisa bertahan. Sesampainya di rumah sakit, perawat segera membaringkan saya di brankar dan membawa saya ke ruang pemeriksaan. Seorang dokter memeriksa lengan saya dengan hati-hati. Ia menjelaskan, tulang lengan kanan saya patah secara tidak wajar. Saya dibawa ke ruang pemindaian. Setelah hasilnya keluar, dokter memastikan lengan saya harus dibalut gips agar tulang tersambung kembali. Saya menahan sakit saat perawat mulai membalut. Sambil berbaring, saya memanggil dokter itu. Dokter, saya mohon, pastikan semua bukti luka kekerasan ini didokumentasikan secara rinci. Saya butuh laporan medis resmi. Saya akan memakainya untuk proses hukum di pengadilan, ucap saya. Suara saya bergetar, tapi ada ketegasan di dalamnya. Dokter itu menatap saya penuh empati. Ia mengangguk, berjanji membuat laporan medis yang lengkap sesuai prosedur hukum. Sambil menunggu administrasi selesai, saya duduk di ruang tunggu dengan gips tebal melingkari lengan. Saya buka telepon dengan tangan kiri. Di halaman utama media sosial, saya melihat unggahan terbaru Vina, foto dirinya, Rendra, dan Bu Sutina. Tersenyum lebar
di ruang tunggu keberangkatan bandara. Mereka memamerkan tiket pesawat dan paspor. Di bawah foto itu, tertulis kalimat tentang liburan keluarga yang katanya sangat dinanti. Saya menatap foto itu lama. Wajah suami saya yang begitu lepas tanpa rasa bersalah. Wajah ibu mertua saya yang penuh kebanggaan. Wajah Vina yang penuh kemenangan. Semua itu membakar saya hingga ke ubun-ubun. Anehnya, saya tidak ingin menangis. Air mata saya benar-benar mengering. Kesedihan saya sudah berubah sepenuhnya menjadi bahan bakar. Setelah urusan rumah sakit selesai dan salinan laporan medis ada di tangan saya pulang. Rumah yang dulu saya anggap istana, kini terasa seperti penjara penuh kebohongan. Saya berjalan menuju ruang kerja Rendra di lantai atas. Saya tahu suami saya ceroboh. Ia sering meninggalkan barang saat tergesa-gesa. Benar saja. Di atas meja, laptopnya tergeletak begitu saja. Saya duduk, menyalakan laptop itu. Layar meminta kata sandi. Saya mencoba beberapa kombinasi tanggal lahir Rendra dan ibunya. Gagal. Lalu saya teringat satu tanggal yang sering Vina pamerkan di media sosial. Hari jadi pertemuan mereka. Saya masukkan angka itu, dan layar langsung terbuka. Saya tersenyum sinis. Betapa mudahnya suami saya dibaca. Saya mulai memeriksa setiap dokumen. Saya buka surat elektronik dan aplikasi pesan yang terhubung. Saya baca percakapan Rendra dengan Vina. Penuh kata-kata mesra dan rencana masa depan. Tapi tujuan saya bukan sekedar bukti perselingkuhan. Saya mencari sesuatu yang jauh lebih besar. Jari saya terus menggeser layar, membuka berbagai map digital. Hingga saya menemukan satu map dengan nama berkode. Saya buka. Di dalamnya, puluhan dokumen laporan keuangan. Mata saya menyipit membaca deretan angka itu. Ini adalah laporan aliran dana dari perusahaan tempat Rendra bekerja. Saya bandingkan dengan mutasi rekening pribadinya yang juga tersimpan di sana. Dan sebuah fakta mengerikan mulai terkuak. Uang liburan mewah mereka ke luar negeri. Semua barang bermerek yang Rendra belikan untuk Vina dan ibunya. Ternyata bukan berasal dari gaji. Suami saya menggelapkan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Lebih dari 4 miliar rupiah dialirkan diam-diam ke rekening yang ia sembunyikan. Saya segera mengambil alat penyimpan data dari laci. Saya salin seluruh dokumen. Bukti ini sudah cukup menjebloskan Rendra ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Tapi saya tidak berhenti. Saya terus menggali tentang Vina. Saya periksa pesan-pesan lama di laptop itu. Dan saya menemukan satu percakapan antara Vina dengan seseorang yang ia panggil suami. Napas saya tertahan sejenak. Saya baru saja menemukan fakta yang jauh lebih besar. Perempuan bernama Vina itu ternyata bukan lajang. Vina adalah istri siri dari seorang pria bernama Pak Surya. Saya sangat mengenal nama itu. Pak Surya adalah pemilik besar sekaligus investor utama di perusahaan tempat Rendra bekerja selama ini. Suami saya bermain api dengan istri siri dari bosnya sendiri, sekaligus mencuri uang dari perusahaan pria itu. Saya bersandar di kursi sambil tersenyum tipis. Kepala saya kini penuh dengan rencana. Bidak-bidak catur untuk menghancurkan hidup Rendra. Vina dan Bu Sutinah sudah berkumpul lengkap di tangan saya. Saya hanya perlu mengatur langkah yang tepat untuk serangan mematikan yang tak akan pernah mereka duga seumur hidup. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menyusun strategi yang sempurna demi sebuah pembalasan yang manis. Pagi menyapa dengan sinar matahari menembus celah jendela kamar tamu. Saya bangun dari tidur singkat di sofa. Lengan kanan saya yang terbalut gips terasa berat dan berdenyut setiap kali saya bergerak. Tapi sakit fisik itu tak sebanding dengan api yang membara di dada saya. Saya tidak akan membiarkan air mata menetes lagi untuk pria pengkhianat seperti Rendra. Saya raih telepon dengan tangan kiri. Saya cari satu nama. Pak Bayu. Ia seorang pengacara handal yang sangat saya percaya. Kami sudah saling kenal sejak lama. Pak Bayu terkenal tegas, tajam dalam menganalisis, dan tidak kenal ampun saat menghancurkan lawan di ruang sidang. Saya tekan tombol panggil. Halo, Maya. Tumben menghubungi saya pagi-pagi. Ada apa? Suara berat Pak Bayu terdengar, sedikit terkejut. Saya menarik napas panjang. Pak Bayu, saya butuh bantuan Bapak sekarang juga. Ini sangat penting. Suami saya mengkhianati saya. Dia mematahkan lengan kanan saya. Dan saya baru menemukan bukti
bahwa dia mencuri uang perusahaannya dalam jumlah sangat besar. Ucap saya dengan suara datar tanpa emosi. Hening sejenak di ujung sana. Lalu Pak Bayu kembali bersuara dengan nada jauh lebih serius. Saya ke rumahmu sekarang. Jangan sentuh atau ubah apapun di sana. Tunggu saya. Setelah memutus panggilan, saya mencari nama lain. Kali ini, saya menghubungi Tommy. Ia seorang penyelidik swasta yang bekerja di balik bayang. Ia punya kemampuan luar biasa mencari informasi rahasia dan melacak pergerakan seseorang tanpa pernah ketahuan. Tommy, saya punya pekerjaan besar untukmu. Datanglah ke rumah saya bersama Pak Bayu pagi ini. Atnya saya kirim, kata saya. Tommy menyetujui tanpa banyak bertanya. Saya letakkan telepon, lalu beranjak ke dapur, membuat segelas air. Saya duduk di meja makan, menatap rumah besar yang selama ini saya rawat sepenuh hati. Rumah ini sebentar lagi akan menjadi saksi bisu dari sebuah pembalasan yang paling menghancurkan. Pagi berikutnya, sebelum Pak Bayu dan Tommy datang, saya mengurus satu hal yang sudah lama saya pendam. Saya membuka aplikasi perbankan di telepon dengan tangan kiri. Selama ini ada satu rekening bersama yang saya buka atas nama saya dan Rendra untuk kebutuhan rumah tangga. Setiap bulan, gaji saya dulu dan sebagian besar warisan saya mengalir ke sana. Rendra menariknya seenaknya, seolah uang itu turun dari langit. Saya menatap saldo rekening itu. Lalu, satu persatu, saya pindahkan seluruh dana ke rekening pribadi yang hanya saya yang tahu. Saya cabut akses kartu tambahan yang dipegang Rendra. Saya batalkan semua kartu kredit suplemen atas nama Vina dan Bu Sutina yang selama ini Rendra ajukan tanpa sepengetahuan saya. Dalam hitungan menit, sumber air yang selama ini mereka minum dengan rakus. Saya tutup rapat. Saya membayangkan wajah mereka saat kartu ditolak di kasir toko mewah di Tokyo. Untuk pertama kalinya sejak lengan saya patah, saya tertawa pelan. Benar saja, siang harinya. Telepon saya berdering. Nama Bu Sutinah muncul di layar. Saya angkat. Lalu saya diamkan. Maya, kartu kami semua ditolak di sini. Apa yang kamu lakukan? Cepat aktifkan lagi. Kami masih di Jepang. Dan kamu mempermalukan keluarga ini. Suara Bu Sutinah meninggi. Marah, bercampur panik. Saya menjawab dengan tenang. Maaf, Bu. Uang itu uang saya. Saya hanya berhenti membiayai liburan orang-orang yang menertawakan saya di lantai. Selamat menikmati sisa perjalanan. Lalu saya tutup teleponnya. Bu Sutinah masih meneriaki nama saya saat sambungan terputus. Beberapa menit kemudian, pesan dari Vina masuk, penuh ancaman. Ia menulis bahwa saya akan menyesal, bahwa Rendra akan menceraikan saya tanpa memberi apapun, bahwa saya akan berakhir di jalanan tanpa rumah. Ia bahkan mengirim foto dirinya merangkul Rendra di depan menara terkenal, dengan keterangan yang merendahkan saya. Saya tidak membalas, saya hanya menyimpan tangkapan layar pesan ancaman itu, satu persatu, ke dalam map bukti saya. Setiap kata sombong yang mereka ketik, kelak akan menjadi paku di peti mereka sendiri. Sore itu, bel pintu berbunyi. Bukan Pak Bayu. Yang datang adalah Mbak Asih, pembantu rumah tangga yang sudah bekerja di rumah ini sejak 5 tahun lalu. Ia libur sejak Rendra menyuruhnya pulang kampung 2 hari sebelum kejadian. Wajahnya pucat saat melihat lengan saya yang digips. Astagfirullah. Bu Maya, tangan ibu kenapa? Tanyanya. Suaranya bergetar. Saya mengajaknya duduk. Saya ceritakan apa yang terjadi. Air mata Mbak Asih jatuh mendengarnya. Lalu, ia menggenggam tangan kiri saya erat-erat. Bu, sebenarnya saya sudah lama tahu Bapak sering membawa perempuan itu ke sini saat Ibu pergi belanja. Saya takut bilang, takut dipecat. Tapi saya simpan semuanya. Setiap tanggal, setiap jam, mereka datang. Saya catat di buku kecil saya. Saya juga pernah melihat ibu pulang dengan memar di lengan beberapa bulan lalu. Dan Bapak menyuruh saya diam. Kalau itu bisa membantu ibu, saya bersedia menjadi saksi. Demi Allah, saya tidak takut lagi, ucapnya. Hati saya hangat untuk pertama kalinya dalam 2 hari. Ternyata di rumah yang penuh pengkhianatan ini masih ada satu orang yang jujur. Saya teringat sesuatu, memar lama di lengan saya beberapa bulan lalu. Saat itu,
Rendra mendorong saya ke tepi meja saat bertengkar, dan saya hanya diam, menelan sakit. Saya tidak pernah ke dokter waktu itu, tapi saya simpan fotonya di sebuah folder tersembunyi di telepon, hanya untuk diri saya sendiri. Malam itu, saya buka kembali folder lama itu. Foto-foto memar di lengan, di punggung. Beberapa bulan ke belakang, lengkap dengan tanggal yang tercatat otomatis oleh kamera. Bukti bahwa kekerasan ini bukan yang pertama. Bahwa lengan patah ini hanyalah puncak dari rangkaian luka yang selama ini saya tutupi demi nama baik sebuah pernikahan. Saya kumpulkan semuanya. Catatan kecil Mbak Asih, foto memar lama, tangkapan layar ancaman Vina, laporan medis, dan data penggelapan di laptop. Satu persatu saya susun, seperti seorang akuntan menyusun neraca yang harus seimbang. Hanya saja, kali ini yang saya hitung bukan angka. Yang saya hitung adalah setiap luka yang harus mereka bayar lunas. Saya tidak akan membiarkan satu pun bukti tercecer. Pria itu pikir, dengan menyuruh saya menutup mulut, ia bisa mengubur semua ini. Ia lupa, saya bukan perempuan yang mudah dibungkam. Saya hanya perempuan yang memilih diam. Sampai tiba waktu yang tepat untuk bicara. 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi. Saya membuka pintu dan mempersilahkan Pak Bayu dan Tommy masuk. Keduanya langsung terkejut melihat lengan kanan saya yang digips dan wajah saya yang pucat menahan sakit. Pak Bayu mengepalkan tangan. Rahannya mengeras. Brengsek. Apa yang sebenarnya terjadi? Maya, ceritakan semuanya dari awal, ucapnya saat kami duduk di ruang tamu. Saya menceritakan kejadian kemarin sore dengan rinci. Bagaimana saya memergoki Rendra bersama Vina di kamar utama. Bagaimana Bu Sutina hanya menonton tanpa menolong. Dan bagaimana Rendra memelintir tangan saya hingga tulangnya patah. Saya serahkan salinan laporan medis sebagai bukti kuat adanya kekerasan dalam rumah tangga. Lalu, saya menyodorkan alat penyimpan data kepada Tommy. Di dalam ini ada semua bukti yang saya temukan di laptop Rendra semalam. Riwayat percakapan mereka, foto-foto mereka, dan dokumen aliran dana yang membuktikan Rendra menggelapkan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup Vina dan ibunya. Tidak hanya itu, saya menemukan fakta bahwa Vina adalah istri siri dari bos besar di perusahaan Rendra, Pak Surya. Tommy menyambungkan alat itu ke laptopnya, lalu memeriksa isinya. Matanya membelalak takjub melihat kelengkapan bukti yang saya kumpulkan. Luar biasa. Maya, semua dokumen ini sangat kuat. Saya juga sudah memeriksa latar belakang Vina sebentar tadi dalam perjalanan kemari. Vina memang istri siri Pak Surya. Ia disembunyikan di sebuah apartemen mewah. Tapi rupanya, ia sering membawa Rendra ke sana saat Pak Surya pergi bertugas. Bidak catur, kita sudah sangat lengkap, lapor Tommy dengan senyum mematikan. Pak Bayu mengangguk setelah melihat semua bukti. Dengan dokumen ini, kita bisa menjerat Rendra dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan luka berat, ditambah pasal penggelapan dana perusahaan. Masa hukumannya akan jauh lebih panjang. Saya akan menyiapkan berkas gugatan cerai sekaligus laporan pidana ke kepolisian. Kita hancurkan karir dan hidupnya sekaligus, ucapnya penuh kepastian. Saya tersenyum tipis. Belum semuanya. Saya meminta Pak Bayu dan Tommy mengikuti saya. Saya berjongkok di sudut ruang kerja, menggeser sebuah rak buku kayu yang berat dengan tangan kiri. Di baliknya, ada sebuah panel rahasia di dinding. Saya buka panel itu. Di dalamnya, sebuah brankas besi tertanam. Saya tekan kombinasi angka hingga pintunya terbuka dari dalam. Saya keluarkan sebuah map kulit tebal berisi tumpukan dokumen resmi. Saya serahkan map itu kepada Pak Bayu. Pelajari semua surat kepemilikan ini. Selama ini Rendra dan ibunya berpikir rumah mewah ini, semua perabotan di dalamnya, dan kendaraan yang mereka pakai adalah hasil keringat Rendra. Padahal semua ini saya beli lunas menggunakan uang warisan dari mendiang orang tua saya. Sebelum kami menikah, sertifikat tanah, surat rumah,
hingga bukti kepemilikan kendaraan. Semuanya terdaftar murni atas nama saya. Tidak ada Rp1 pun uang Rendra yang mengalir untuk membeli semua ini. Pak Bayu memeriksa setiap lembar dokumen itu, lalu tertawa pelan. Suamimu benar-benar pria bodoh. Ia hidup menumpang pada kekayaan istrinya, tapi bersikap seolah dia raja penguasa. Ini akan menjadi senjata pamungkas. Maya, kita ambil kembali semua hakmu, dan kita lempar mereka ke jalanan. Saya mengangguk. Rencana telah tersusun sempurna. Kini saatnya kami bergerak di bawah radar, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Hari-hari berlalu cepat, lewat pantauan media sosial. Keluarga Rendra terlihat sedang sangat menikmati liburan mewah mereka. Foto pemandangan salju, makanan mahal, barang-barang bermerek terus bermunculan di akun Vina dan Bu Sutina. Rendra berpose bangga di depan tempat-tempat wisata terkenal. Sama sekali tidak memikirkan nasib istrinya yang ia tinggalkan dengan lengan patah. Saya hanya menatap layar telepon dengan senyum dingin. Biarkan mereka tertawa puas hari ini. Karena sebentar lagi, tawa itu akan berubah menjadi jeritan. Saya mulai melaksanakan tahap berikutnya. Saya menghubungi sebuah jasa pemindah barang profesional. Saya minta mereka mengirim beberapa truk besar dan puluhan pekerja ke rumah saya pagi itu juga. Truk-truk pengangkut tiba di depan pagar. Saya berdiri di ruang tamu, memberi instruksi kepada para pekerja dengan suara lantang dan tegas. Tolong kosongkan seluruh rumah ini. Angkat semua perabotan, mulai dari televisi, meja makan, tempat tidur, lemari, hingga hiasan dinding. Jangan tinggalkan satu barang pun, kecuali pakaian kotor milik suami saya di kamar mandi. Perintah saya kepada kepala pekerja. Mereka segera bergerak. Mereka mengemasi semua barang dengan hati-hati. Saya mengawasi setiap proses itu dengan tenang. Melihat sofa tempat Rendra dan Vina biasa duduk diangkat keluar. Melihat ranjang tempat mereka berkhianat dipanggul menjauh dari rumah. Ada kepuasan tersendiri di dada saya. Saya merasa sedang membersihkan istana saya dari kotoran yang menjijikan. Seluruh perabotan dipindahkan ke fasilitas penyimpanan yang sudah saya sewa. Sementara rumah saya dibersihkan. Telepon saya berdering. Tommy menelepon. Maya, saya sedang di dekat kantor perusahaan tempat Rendra bekerja. Saya sudah mencetak seluruh bukti perselingkuhan. Foto-foto kemesraan Rendra dan Vina, serta bukti penggelapan secara lengkap. Saya kemas dalam sebuah kotak khusus dan akan saya kirim langsung ke ruangan Pak Surya sekarang juga. Saya menyamar sebagai kurir dokumen penting agar bisa masuk tanpa dicurigai. Lapor Tommy. Saya tersenyum. Bagus. Tommy, pastikan kotak itu benar-benar jatuh ke tangan Pak Surya langsung. Pria itu harus melihat sendiri bagaimana istri sirinya dan bawahannya mengkhianatinya dari belakang. Setengah jam kemudian, Tommy mengirim pesan singkat. Pak Surya telah menerima kotak itu dan langsung mengamuk di ruangannya. Suara pecahan kaca dan teriakan kemarahannya terdengar hingga ke lorong kantor. Ledakan pertama sudah berhasil saya picu. Di sisi lain, Pak Bayu juga tidak tinggal diam. Ia pergi ke kantor kepolisian pusat, membawa semua berkas. Ia mendaftarkan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan menyertakan foto luka dan laporan medis resmi. Ia juga melaporkan dugaan penggelapan uang perusahaan berdasarkan data yang saya serahkan. Pihak kepolisian menanggapi laporan itu dengan sangat serius. Jumlah kerugiannya masif dan bukti fisiknya sangat kuat. Surat perintah penahanan diterbitkan hari itu juga. Pak Bayu memastikan kepolisian akan bersiaga melakukan penjemputan begitu target kembali menginjakan kaki di tanah air. Semua jaring laba-laba telah dirajut dengan rapi. Tinggal menunggu mangsa pulang dan terperangkap di dalamnya. 3 hari setelah Tommy mengirim kotak bukti ke kantor, telepon saya berdering dari nomor yang tidak saya kenal. Saya angkat. Suara seorang pria berat dan tenang terdengar di seberang. Selamat siang. Apakah ini Ibu Maya, istri dari saudara Rendra? Tanyanya. Benar. Dengan siapa saya bicara? Jawab saya. Saya, Surya. Saya rasa kita perlu bertemu. Hari ini juga, kalau Ibu berkenan, jantung saya berdetak. Tapi saya menjaga suara tetap datar. Saya setuju. Sore itu, Pak Surya datang ke rumah saya, ditemani Pak Bayu, yang sengaja saya minta hadir. Pak Surya
seorang pria parubaya berwibawa, dengan mata yang menyiratkan luka yang sama dengan saya. Luka seorang pasangan yang dikhianati. Ia meletakkan kotak bukti yang Tommy kirim di atas meja. Saya sudah melihat semuanya. Bu Maya, foto-foto itu dan dokumen penggelapan ini. Rendra mencuri dari perusahaan saya bertahun-tahun untuk membiayai perempuan yang ternyata istri siri saya sendiri. Saya datang bukan untuk marah kepada ibu. Saya datang untuk berterima kasih. Ibu membuka mata saya. Saya menatapnya. Lalu apa yang akan Bapak lakukan? Pak Surya tersenyum dingin. Perusahaan saya akan mengajukan laporan pidana resmi atas penggelapan itu. Dengan laporan dari perusahaan sebagai pihak yang dirugikan. Kasus Rendra akan jauh lebih kuat dan tidak bisa diselesaikan secara damai. Ia akan menghadapi pengadilan penuh. Dan soal Vina, saya sudah mempersiapkan surat cerai. Ia tidak akan mendapatkan apapun dari saya. Pak Bayu mengangguk puas. Dengan begitu, kita punya dua pelapor sekaligus. Ibu Maya untuk kekerasan dalam rumah tangga dan perusahaan Pak Surya untuk penggelapan. Pintu untuk Rendra lolos sudah tertutup rapat. Saya merasakan satu beban terangkat dari dada saya. Selama ini saya berpikir saya berjuang sendirian. Ternyata, keadilan punya cara mempertemukan orang-orang yang terluka oleh tangan yang sama. Sebelum pulang, Pak Surya berhenti di ambang pintu. Ia menatap lengan saya yang digips. Bu Maya, apa yang Ibu lakukan ini bukan balas dendam. Ini menegakkan kebenaran. Saya harap setelah semua ini selesai, Ibu menemukan kembali ketenangan yang dulu mereka rampas, ucapnya. Lalu pergi. Malam itu saya merenung lama. Saya membuka kembali seluruh berkas yang sudah kami susun. Saya periksa ulang setiap tanggal, setiap nominal, setiap nama, memastikan tidak ada satupun celah yang bisa mereka gunakan untuk lolos. Sebagai mantan manajer keuangan, saya tahu satu angka yang salah letak bisa meruntuhkan seluruh laporan. Maka, saya tidak memberi ruang untuk kesalahan. Saya menyusun garis waktu. Kapan Rendra mulai menggelapkan dana? Kapan ia pertama membawa Vina ke rumah? Kapan luka pertama saya terjadi? Semua tersusun rapi, didukung bukti yang tidak terbantahkan. Pak Bayu menyebutnya berkas paling lengkap yang pernah ia tangani. Esok paginya, Pak Bayu menelpon. Surat perintah penahanan sudah resmi terbit. Menunggu kepulangan Rendra. Gugatan cerai sudah didaftarkan. Laporan dari perusahaan Pak Surya sudah masuk ke kepolisian. Semua bidak telah berada di posisinya. Tinggal menunggu satu hal. Pulangnya 3 orang yang masih merasa menjadi pemenang. Saya menutup telepon dan menatap kalender di dinding. 2 hari lagi, pesawat mereka mendarat. 2 hari lagi, hari penghakiman itu tiba. Dan untuk pertama kalinya, saya menanti kepulangan suami saya bukan dengan rasa takut, melainkan dengan ketenangan seorang yang tahu bahwa keadilan sudah berdiri di pihaknya. Sehari sebelum mereka pulang, saya melakukan satu persiapan terakhir. Saya tidak ingin momen ini berlalu begitu saja. Saya ingin setiap detik wajah mereka terekam. Sebagai bukti tambahan, sekaligus sebagai pengingat bahwa keadilan benar-benar pernah terjadi di rumah ini. Saya meminta Tommy memasang 2 kamera kecil tersembunyi di ruang tamu. Satu di sudut langit-langit, satu lagi di balik kusen jendela. Keduanya terhubung langsung ke telepon saya. Tommy memastikan kamera itu merekam dengan jernih, lengkap dengan suara. Ini bukan sekedar untuk kepuasan, Bu Maya, ujar Tommy sambil merapikan kabel. Rekaman reaksi mereka saat tahu rumah ini kosong dan saat penangkapan terjadi. Bisa memperkuat bahwa ibu tidak melakukan tindakan ilegal. Semua diambil sah dari rumah milik ibu sendiri. Saya mengangguk. Setelah Tommy pergi, rumah kembali sunyi. Saya berkeliling sekali lagi, menyusuri setiap ruangan yang kini kosong. Di kamar utama, saya berdiri lama di tempat ranjang itu dulu berada. Tempat saya pertama kali melihat pengkhianatan dengan mata kepala sendiri. Kini di sana hanya ada lantai kosong dan bayangan masa lalu. Saya tidak merasa sedih. Saya merasa lega. Seperti seseorang yang akhirnya membongkar rumah tua yang lapuk untuk membangun sesuatu yang baru di atasnya. Malam terakhir itu, saya nyaris tidak tidur. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara tenang
dan menanti. Saya duduk di kursi lipat plastik di tengah ruang tamu yang kosong, ditemani secangkir teh hangat. Di luar, langit cerah bertabur bintang. Saya membuka telepon dan membaca ulang pesan terakhir Rendra. Ancaman tentang lengan kiri saya. Saya membacanya tanpa rasa takut sedikit pun. Pria yang dulu bisa membuat saya gemetar dengan satu bentakan, kini hanya sederet kata kosong di layar. Karena saya tahu besok semua kekuasaan semu itu akan runtuh dalam hitungan menit. Saya teringat kata-kata mendiang ibu saya dulu. Beliau pernah berkata bahwa perempuan yang paling kuat bukanlah yang tidak pernah jatuh, melainkan yang bangkit dengan kepala tegak setelah dijatuhkan. Saya menggenggam cangkir itu erat-erat dengan tangan kiri saya dan berjanji pada diri sendiri bahwa saya akan menjadi perempuan seperti itu. Saya juga sempat ragu. Sebentar. Sebuah pertanyaan kecil melintas di benak saya. Apakah ini berlebihan? Apakah saya terlalu jauh? Tapi lalu saya teringat lengan saya yang dipatahkan, ibu mertua yang melangkahi tubuh saya, dan tawa Vina di ranjang saya sendiri. Keraguan itu langsung lenyap. Saya tidak sedang menghancurkan orang yang tak bersalah. Saya sedang membiarkan orang yang bersalah menanggung perbuatannya. Itu dua hal yang sangat berbeda. Menjelang fajar, saya merapikan map kulit tebal berisi seluruh bukti. Saya letakkan di sebelah kursi saya. Saya kenakan pakaian yang rapi dan bersih. Saya ingin saat mereka melihat saya nanti, mereka tidak lagi melihat perempuan lemah yang mereka tinggalkan di lantai. Mereka akan melihat seorang perempuan yang berdiri tegak dengan keadilan di tangannya. Matahari mulai terbit. Hari penghakiman itu akhirnya tiba. Menjelang malam, rumah besar itu benar-benar kosong melompong. Tidak ada lagi karpet tebal, tidak ada lagi tirai, tidak ada lagi lampu hias gantung. Rumah itu terlihat seperti bangunan yang baru selesai dibangun dan belum pernah dihuni. Suara langkah kaki saya menggema di setiap sudut. Saya duduk sendirian di atas sebuah kursi lipat plastik yang sengaja saya minta ditinggalkan para pekerja. Saya pegang segelas air hangat sambil menatap dinding yang kosong. Tiba-tiba, layar telepon saya menyala. Ada pesan masuk dari Rendra. Saya buka dan membacanya. Besok siang, kami mendarat dan pulang ke rumah. Pastikan rumah dalam keadaan sangat bersih. Masak makanan yang enak. Ibuku pasti kelelahan setelah perjalanan panjang. Dan satu hal lagi, cepat kemasi semua barangmu dari kamar utama. Pindahkan ke kamar belakang. Vina akan ikut tinggal di rumah ini mulai besok. Dan dia akan menempati kamar utama bersama saya. Jangan bikin masalah. Atau saya buat lengan kirimu bernasib sama dengan lengan kananmu. Saya membaca pesan itu tanpa ekspresi. Pria itu benar-benar merasa dirinya penguasa mutlak yang bisa menindas siapa saja. Saya mengetik balasan dengan jari tangan kiri, dengan sangat tenang. Tentu, Rendra, semuanya sudah saya siapkan. Kejutannya sudah menunggu kalian di ruang tamu besok. Setelah menekan tombol kirim, saya matikan telepon. Saya tersenyum menatap ruangan kosong di hadapan saya. Besok akan menjadi hari penghakiman yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Siang itu udara terasa panas dan menyengat. Sebuah kendaraan berhenti di depan pagar rumah saya. Dari dalam turunlah Rendra, Vina, dan Bu Sutina dengan wajah cerah penuh tawa. Mereka terlihat sangat puas setelah 2 minggu bermewah-mewah di luar negeri. Rendra berjalan gagah dengan beberapa tas jinjing berisi barang bermerek di kedua tangan. Vina berjalan di sampingnya dengan gaya angkuh. Bu Sutina mengikuti dari belakang sambil terus bercerita betapa hebat perjalanan mereka kali ini. Mereka bertiga melangkah menuju pintu utama dengan langkah mantap, seolah pemilik tunggal dari dunia ini. Rendra mengeluarkan kunci dari saku dan membukanya dengan gerakan tak sabar. Maya, kami sudah pulang. Cepat bantu angkat barang-barang ini, teriak Rendra lantang begitu menginjak teras. Ia mengharapkan istrinya berlari menyambut dengan wajah ketakutan dan tangan yang masih digips. Namun tidak ada jawaban. Suasana di dalam sunyi. Rendra mengerutkan kening dan mendorong pintu utama. Begitu pintu terbuka, ia terdiam kaku di ambang pintu. Matanya membelalak. Vina dan Bu Sutina yang di belakangnya ikut terhenti, mencoba melihat apa yang terjadi. Mereka bertiga terpaku, tidak mampu mengeluarkan suara apapun. Rumah besar itu telah berubah menjadi bangunan kosong yang hampa.
Tidak ada lagi sofa mewah. Tidak ada lagi meja kayu jati. Tidak ada lampu kristal di langit-langit. Tidak ada karpet di lantai. Bahkan tirai jendela pun lenyap. Yang tersisa hanya dinding putih bersih dan lantai ubin yang dingin. Suara napas mereka sendiri bergema di ruangan yang luas dan sunyi. Apa yang terjadi? Mana semua barang-barang kita? Kenapa rumah ini kosong? Tanya Bu Sutina dengan suara gemetar penuh ketakutan. Ia berlari masuk, memeriksa dapur dan ruang makan. Tidak ada satu sendok pun yang tersisa. Semua lenyap. Vina berlari ke kamar utama di lantai atas, memeriksa barang-barang mewahnya. Beberapa saat kemudian, terdengar jeritan histeris dari arah tangga. Vina turun dengan wajah pucat pasi. Semua pakaianku, tasku, semuanya hilang. Kamar itu kosong. Rendra, apa yang dilakukan istrimu yang tidak berguna itu? Dia pasti merampok rumah ini. Jerit Vina sambil mencengkeram lengan Rendra. Rendra mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Amarahnya memuncak. Ia merasa dipermalukan di depan selingkuhan dan ibunya sendiri. Saat itulah saya keluar dari sudut ruangan, tempat saya berdiri tenang sejak tadi. Saya hanya membawa segelas air dan map kulit tebal di tangan kiri saya. Lengan kanan saya masih digips. Selamat datang kembali, ucap saya pelan. Maya, kamu yang melakukan ini. Kamu sudah gila, bentak Rendra sambil melangkah maju. Hendak mencengkeram saya lagi, tapi langkahnya terhenti. Suara sirene meraung dari arah pagar. Beberapa kendaraan kepolisian berhenti tepat di depan rumah. Pintu-pintu terbuka. Sejumlah petugas berseragam masuk dengan langkah cepat. Diikuti Pak Bayu yang berjalan tenang di belakang mereka. Saudara Rendra, Anda ditahan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan luka berat dan dugaan penggelapan dana perusahaan, ucap seorang petugas sambil menunjukkan surat perintah penahanan. Wajah Rendra berubah pucat seketika. Apa? Penggelapan. Kalian salah orang. Maya, apa yang sudah kamu lakukan? Teriaknya panik. Saya melangkah maju. Yang saya lakukan, saya hanya menyerahkan apa yang sudah kamu kerjakan sendiri. Rendra, laporan medis tentang lengan yang kamu patahkan, dan map berkode di laptopmu, berisi 4 miliar rupiah yang kamu curi dari perusahaan Pak Surya. Mendengar nama Pak Surya, wajah Vina seketika hilang warna. Dan benar saja, di belakang para petugas, Pak Surya melangkah masuk. Matanya merah menahan murka, menatap Vina dan Rendra bergantian. Jadi ini istri Siri yang selama ini saya sembunyikan. Bermain di belakang saya, dengan bawahan saya sendiri, sambil menikmati uang yang dia curi dari perusahaan saya. Suara Pak Surya bergetar menahan amarah. Saya akan memastikan kalian berdua membayar semuanya. Sampai sen terakhir. Vina jatuh terduduk di lantai yang dingin. Air matanya mengalir. Memohon ampun. Tapi tidak ada yang menatapnya lagi. Bu Sutina berlari ke arah saya, mencengkeram lengan saya yang sehat. Maya, tolong. Ini anak saya satu-satunya. Cabut laporanmu. Saya mohon. Ratapnya. Wajah yang kemarin begitu dingin, kini basah oleh air mata ketakutan. Saya menatap wanita itu dengan tenang. Bu, kemarin saat saya tergeletak di lantai dengan tulang patah, memohon pertolongan. Ibu melangkahi tubuh saya begitu saja. Ibu bilang itu salah saya sendiri. Sekarang, saya hanya membiarkan hukum melangkahi anak ibu. Itu salahnya sendiri. Saya melepaskan tangan Bu Sutinah dengan lembut, lalu menyerahkan map kulit tebal kepada Pak Bayu. Dan satu hal terakhir yang harus kalian tahu, rumah ini tamahnya. Dan setiap kendaraan yang kalian banggakan selama ini, semuanya saya beli lunas dengan warisan orang tua saya, jauh sebelum pernikahan ini. Semuanya atas nama saya. Rendra, kamu tidak pernah memiliki apapun di sini. Kamu hanya menumpang. Mulai hari ini, kalian tidak punya tempat untuk pulang. Rendra membuka mulut, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Petugas memborgol tangannya dan menggiringnya keluar. Vina dipapah keluar dalam isak tangis. Bu Sutina berdiri sendirian di tengah ruangan kosong, menatap rumah yang tak pernah benar-benar menjadi miliknya. Pak Bayu mendekat. Berkas gugatan cerai sudah saya siapkan. Maya, dengan bukti perselingkuhan dan kekerasan. Prosesnya
tidak akan sulit. Hak asuh, harta, semuanya jatuh ke tanganmu. Kamu menang, Maya. Sepenuhnya, saya hanya mengangguk pelan. Di luar, sirene kembali meraung, membawa pergi 3 orang yang 2 minggu lalu menertawakan saya di lantai. Beberapa minggu kemudian, pengadilan menjatuhkan vonis. Rendra divonis bertahun-tahun penjara atas penggelapan dan kekerasan dalam rumah tangga. Vina turut diseret dalam kasus yang sama dan diceraikan oleh Pak Surya tanpa sepeser pun harta. Bu Sutinah kembali ke kampung halamannya, hidup sendirian, ditinggalkan oleh anak yang selalu ia bela. Perlahan, satu persatu perabotan kembali saya tata di rumah ini. Bukan untuk mereka, untuk diri saya sendiri. Pagi ini, gips di lengan kanan saya sudah dilepas. Tulang saya tersambung kembali. Sama seperti hidup saya yang perlahan utuh lagi. Setelah Pak Bayu dan Tommy berpamitan, usai berbincang ringan, saya berjalan menuju balkon yang menghadap timur. Saya seduh secangkir teh bunga yang harum. Saya berdiri di tepi balkon, membiarkan angin sejuk menerpa wajah saya. Di ufuk timur, matahari perlahan terbit membelah awan putih, memancarkan cahaya keemasan. Saya mengangkat cangkir teh ke udara, tersenyum lepas, penuh rasa syukur menyambut hari yang baru. Saya meresapi setiap detik kebebasan saya. Saya menyadari saya telah memenangkan pertarungan terberat dalam hidup saya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kesabaran seorang perempuan bukanlah kelemahan. Jangan pernah mengira ketenangan adalah tanda menyerah, dan jangan pernah merasa aman saat menindas orang yang diam. Karena diamnya bisa jadi sedang menyusun keadilan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, mengalah demi rumah tangga, sampai lupa pada harga dirinya sendiri. Kepada kalian, saya ingin berkata, mengalah bukan berarti kalah, tapi ada batas di mana mengalah harus berubah menjadi melawan. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Rendra, merasa berkuasa di atas pengorbanan istrinya. Lupa bahwa rumah yang ia injak bisa saja bukan miliknya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah yang membela anaknya secara buta, hingga lupa bahwa membela kesalahan hanya akan menyeret keduanya ke jurang yang sama. Rendra kehilangan kebebasannya. Vina kehilangan segalanya. Bu Sutinah kehilangan anak yang ia bela mati-matian. Sementara saya, perempuan yang mereka tinggalkan dengan lengan patah di lantai, kini berdiri tegak menyambut matahari pagi. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam selamanya atau untuk bangkit dan menegakkan keadilan dengan cara yang anggun. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Pergi kamu! Jangan pernah kembali ke sini. Suamiku membentak di ambang pintu rumah yang baru selesai kubangun dengan tanganku sendiri. Rumah yang setiap batanya kubeli dari rekeningku. Kini katanya sudah jadi milik ibu dan adiknya. Sore itu juga, saya angkat telepon. Dan dalam 3 hari, rumah megah itu lenyap dari muka bumi. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tinggalkan dulu kotak kalian di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe. Dukungan kalian yang membuat kanal ini terus bernapas. Sekarang, izinkan saya menceritakan malam ketika seorang istri diusir dari rumahnya sendiri. Dan bagaimana keesokan harinya, semua berbalik. Nama saya Maya Anggraini, 36 tahun. Saya bekerja sebagai analis risiko di sebuah perusahaan investasi di kawasan Sudirman. Sekaligus mengelola sebuah yayasan keluarga peninggalan ayah saya. Sudah 12 tahun saya menapaki karir ini dari nol. Tidak ada yang pernah saya terima secara cuma-cuma. Sejak kecil, saya tumbuh dengan satu keyakinan. Dunia tidak memberi apa-apa kepada orang yang hanya diam berpangku tangan. Ayah saya seorang akuntan sederhana yang mengajari saya membaca angka sebelum saya bisa membaca dongeng. Beliau pernah berkata, harga diri seorang perempuan
terletak pada kemampuannya berdiri sendiri. Kalimat itu menempel di tulang saya sampai hari ini. Saya bukan perempuan yang lahir dengan sendok perak. Saya pejuang yang merajut keberhasilan helai demi helai. Bagi sebagian orang, ketekunan saya berlebihan. Bagi saya, kemandirian adalah harga diri yang tidak bisa ditawar siapapun, termasuk oleh cinta yang paling dalam sekalipun. 5 tahun lalu, saya menikah dengan Reno, pria yang dulu terlihat lembut, setidaknya begitu yang saya percayai selama ini. Ia bekerja sebagai staf di sebuah kantor menengah. Gajinya cukup untuk dirinya sendiri, tidak lebih. Kontribusinya dalam keuangan rumah tangga nyaris tidak ada. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Saya pikir cinta tidak diukur dengan rupiah. Sejak awal menikah, kami tinggal di apartemen sewa kecil di Tebet. Rino selalu mengeluh sempit. Ia ingin rumah besar, katanya, agar ibunya bangga. Maka saya membuat janji pada diri sendiri. Saya akan membangun rumah impian itu. Bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan bahwa saya mampu memberi tempat berteduh terbaik untuk keluarga kami. 7 tahun terakhir, hidup saya hanya tentang bekerja dan menabung. Saya mengabaikan segala kemewahan. Saya menahan lapar di meja makan siang. Saya menolak ajakan teman bersantai di kedai kopi mahal, karena setiap lembar rupiah yang saya hasilkan sudah punya tujuan, dana pembangunan rumah impian itu. Tanahnya saya pilih di kawasan Cilandak. Tanah seluas 400 meter, warisan dari ayah, yang secara administratif tercatat atas nama Yayasan Arta Mulia, yayasan yang saya kelola sendiri, sepenuhnya terpisah dari harta pernikahan. Saya memang sengaja tidak pernah mengganti nama sertifikat itu. Urusan administrasi yayasan terlalu rumit, dan waktu itu saya tidak melihat alasan untuk mengubahnya. Kelalaian kecil itu yang dulu saya anggap sepele, kelak menjadi senjata paling mematikan dalam hidup saya. Tapi saat itu saya belum tahu. Reno sering memandang saya dengan tatapan yang sulit saya artikan saat saya menghitung anggaran material sampai larut malam. Saya kira itu kekaguman. Ternyata bukan. Setiap kali ibunya berkunjung dari kampung, Bu Sutinah selalu berkeliling ruangan dengan mata menaksir. Ia menghitung harga lantai, harga kusen, harga lampu. Seolah-olah ia sedang berbelanja, bukan bertamu. Adik Reno, Siska, lebih buruk lagi. Perempuan 30 tahun itu belum pernah bekerja seharian dalam hidupnya. Kerjaannya hanya menengadahkan tangan pada kakaknya. Ia memanggil saya Mbak, dengan nada yang selalu terdengar seperti ejekan. Setiap kali kami bertemu, ia membandingkan tas saya, sepatu saya, gaji saya, lalu menyimpulkan bahwa perempuan kaya pasti sombong. Saya tutup mata terhadap semua itu. Saya kira setelah rumah selesai, mereka akan melihat kerja keras saya dan menghargainya. Betapa naifnya saya saat itu. Pembangunan berjalan 2 tahun. Setiap akhir pekan, saya datang ke lokasi. Saya berdebat dengan kontraktor soal kualitas semen. Saya memilih sendiri jenis batu alam untuk dinding pagar. Saya menentukan warna kusen jendela yang senada dengan langit senja. Setiap sudut rumah itu lahir dari kepala saya, dari keringat saya, dari tabungan saya. Rino, ia hanya datang sesekali, berfoto, mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan rumah impian keluarga kecilku. Seolah-olah ia yang membangunnya. Saya tersenyum saja waktu itu. Saya pikir, biarlah. Yang penting, kami bahagia. Sebulan sebelum serah terima, Bu Sutinah mendadak pindah ke Jakarta. Katanya ingin dekat dengan anak-anaknya. Ia membawa Siska. Mereka menumpang sementara di apartemen kami yang sempit. 10 hari di sana terasa seperti 10 tahun. Bu Sutinah mengatur dapur saya, mengkritik masakan saya, menyuruh saya bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka di balik dinding tipis. Bu Sutinah berbisik pada Reno. Ia bilang, rumah sebesar itu sayang kalau hanya ditempati berdua. Ia bilang, sebagai anak yang berbakti, Reno harus tahu bahwa harta yang dibangun setelah menikah adalah milik suami. Dan suami yang baik akan memprioritaskan ibu kandungnya. Saya membeku di balik dinding. Jantung saya berdebar. Tapi saya menenangkan diri. Saya pikir Reno tidak mungkin sebodoh itu. Ia tahu rumah itu dibangun dengan uang saya. Ia tahu
Tanahnya milik yayasan. Reno mencintai saya. Itu yang saya yakini. Naif, sungguh naif. Hari serah terima tiba. Sore itu, langit Cilandak memamerkan gradasi jingga dan ungu yang memukau. Seolah ikut merayakan pencapaian terbesar dalam hidup saya. Saya berdiri tepat di depan bangunan megah berlantai 2 yang sudah saya impikan 10 tahun. Saya menarik napas dalam-dalam. Aroma cat baru dan tanah basah terasa lebih wangi daripada parfum termahal di dunia. Karena itu, aroma kemenangan. Tangan saya merogoh tas, mencari kunci utama yang baru saja diserahkan kontraktor. Logam dingin itu terasa mantap di jemari. Sebuah simbol kepemilikan yang sah. Saya tersenyum lebar, membayangkan ekspresi Reno saat saya ajak berkeliling melihat interior yang sudah lengkap. Namun saat saya melangkah menuju pintu utama, pintu kayu jati itu justru terbuka dari dalam. Sebelum saya sempat menyentuhnya, Rino muncul dari sana. Tapi tidak ada binar kebahagiaan yang menyambut. Wajahnya dingin. Seolah-olah pria yang berdiri di depan saya ini bukan orang yang setiap pagi mengecup kening saya sebelum berangkat kerja. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, saya melihat Bu Sutinah dan Siska berdiri dengan tangan bersedekap di dada. Senyum meremehkan tergores di bibir mereka. Perasaan tidak enak merayap di tengkuk saya. Bulu kuduk saya berdiri. Meski udara sore itu tidak dingin. Mas, kok sudah di sini? Saya baru mau memberi kejutan, ucap saya. Menjaga nada suara agar tetap tenang. Meski jantung saya mulai berdetak tak beraturan, saya mencoba melangkah masuk. Tapi Reno berdiri tepat di tengah ambang pintu, menghalangi jalan saya dengan tubuhnya. Ia tidak bergeming. Matanya tidak menunjukkan kehangatan yang biasa saya temukan di sana. Yang ada hanya kekerasan hati yang asing. Berhenti di situ, ujar Reno dengan suara berat yang mengintimidasi. Kalimat itu membuat saya mematung di anak tangga teras. Saya mencoba mencerna apa yang terjadi. Kenapa ia melarang saya masuk ke rumah yang saya bangun sendiri? Apakah ini bagian dari kejutan yang ia rencanakan? Harapan saya pupus seketika. Reno membungkuk. Ia mengambil sebuah koper besar yang sejak tadi tergeletak di samping pintu. Lalu dengan gerakan kasar, ia melemparkannya ke arah saya. Koper itu menghantam lantai semen dengan bunyi keras. Resletingnya sedikit terbuka, memperlihatkan tumpukan pakaian dan barang pribadi saya yang biasanya tersimpan rapi di lemari. Mata saya memanas. Tenggorokan saya terasa sesak. Saya menatap Reno, menanti penjelasan. Yang saya dapat justru kalimat yang lebih menghancurkan daripada lemparan koper itu. Rumah ini sudah selesai. Dan seperti yang kamu lihat, keluargaku sudah nyaman di sini, kata Reno tanpa beban sedikit pun. Ia melirik ke arah ibunya. Bu Sutina melangkah maju dengan senyum kemenangan yang menyakitkan. Sebagai menantu, kamu harus tahu diri, Maya, ucap Bu Sutina dengan nada sombong. Harta yang dibangun setelah menikah itu milik suami. Reno sudah memutuskan memberikan rumah ini kepada ibu dan adiknya. Sebagai bentuk bakti, saya merasa dunia di bawah kaki saya runtuh. Bagaimana mungkin mereka berpikir begitu? Seluruh uang untuk membeli material rumah ini berasal dari rekening pribadi saya, dari bonus tahunan, dari investasi yang saya kelola sendiri, tanpa campur tangan Reno sama sekali. Saya ingin berteriak, saya ingin mengamuk dan berkata bahwa ini perampokan terang-terangan. Tapi lidah saya keluh. Air mata mulai mengalir deras, merusak riasan yang saya siapkan untuk merayakan hari ini. Kamu tidak punya hak lagi di sini, lanjut Reno dengan nada mengancam. Ambil kopermu dan pergi. Jangan buat aku memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar dari properti keluarga. Ia tidak memedulikan tangisan saya. Siska bahkan tertawa kecil sambil mengeluarkan ponselnya, seolah pemandangan kehancuran saya adalah hiburan yang menyenangkan baginya. Mereka bertiga berdiri di sana, di atas lantai keramik yang saya pilih dengan penuh cinta, mengusir saya seolah saya orang asing yang mencoba merampas milik mereka. Saya memandang Reno sekali lagi, mencari sedikit saja cinta di matanya. Yang saya temukan hanya kekosongan. Pria ini benar-benar telah berubah menjadi orang lain. Dengan tangan gemetar, saya meraih pegangan koper. Saya berdiri dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Saya tidak akan memohon.
Saya tidak akan bersujud di kaki pria yang tidak menghargai keringat saya. Saat saya membalikan badan untuk meninggalkan halaman, saya berjanji dalam hati. Mereka akan membayar setiap tetes air mata yang saya jatuhkan sore ini dengan harga yang sangat mahal. Mereka mungkin berpikir telah memenangkan pertempuran, tapi mereka lupa satu hal. Saya adalah arsitek dari segala sesuatu dalam hidup saya, termasuk cara untuk merobohkan apa yang sudah saya bangun. Langkah saya berat saat meninggalkan gerbang hitam itu. Tapi anehnya, setelah beberapa meter, tangisan saya mendadak berhenti. Ada sesuatu yang membeku di dalam dada saya. Sebuah titik dingin yang mengubah kesedihan menjadi kemarahan yang jernih. Saya menyeret koper menuju bangku taman di ujung jalan. Saya duduk di sana, menatap siluet rumah impian saya yang lampunya mulai menyala. Dinyalakan oleh orang-orang yang tidak membayar Rp1 pun untuk listriknya. Saya melihat bayangan Siska di jendela lantai 2. Ia menari-nari kegirangan di kamar yang seharusnya menjadi ruang kerja saya. Mereka sedang merayakan kemenangan di atas reruntuhan harga diri saya, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja membangun istana di atas pasir. Rino mengira saya perempuan lemah yang hanya bisa menangis. Ia lupa satu hal yang sangat krusial. Saya adalah analis risiko. Pekerjaan saya membaca celah dalam setiap kontrak. Pekerjaan saya menghitung kapan sebuah pondasi akan runtuh. Saya merogoh ponsel. Jemari saya bergerak tenang, meski masih sedikit gemetar. Saya menghubungi Pak Hendra, pengacara sekaligus orang kepercayaan keluarga, yang selama ini membantu mengelola Yayasan Arta Mulia, peninggalan ayah saya. Nada dering itu terdengar seperti musik penyemangat di telinga saya. Ketika suara berat Pak Hendra menyapa, saya menarik napas panjang. Saya menstabilkan suara agar terdengar profesional, meski hati saya masih perih. Pak Hendra, saya ingin melakukan eksekusi aset. Sekarang juga, ucap saya tanpa basa-basi. Saya menjelaskan situasinya secara singkat. Tentang pengusiran sore itu. Tentang klaim sepihak atas bangunan. Pak Hendra terdiam sejenak. Saya bisa mendengar suara lembaran kertas yang dibalik di seberang sana. Ia adalah orang yang tahu betul satu hal yang tidak diketahui Reno dan ibunya. Tanah tempat rumah itu berdiri adalah milik Yayasan Arta Mulia. Yayasan yang saya kelola secara mandiri sebagai harta bawaan. Jauh sebelum saya mengenal Reno. Sertifikatnya tidak pernah berganti nama. Dan rumah yang berdiri di atas tanah yayasan, tanpa kontrak sewa yang sah. Secara hukum dapat dianggap sebagai aset yang melekat pada yayasan. Bu Maya, kata Pak Hendra pelan, selama bukti pembayaran material berasal dari rekening pribadi ibu, dan tanahnya milik yayasan. Posisi hukum suami ibu nyaris nol. Ia bahkan tidak punya pijakan untuk mengklaim ini sebagai harta gonogini. Saya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang mengandung dingin. Kelalaian administrasi saya di masa lalu justru menjadi senjata paling mematikan. Rino dan ibunya terjebak dalam delusi. Mereka pikir karena mereka keluarga, maka segala milik saya otomatis menjadi milik mereka. Mereka tidak paham hukum properti. Mereka hanya paham cara merampas. Malam itu, saya tidak mencari hotel mewah. Saya memilih menumpang di apartemen kecil milik Meta, sahabat saya sejak kuliah. Di depan layar laptop yang menyala terang, saya mulai menyusun strategi. Saya tidak akan menuntut mereka di pengadilan yang memakan waktu bertahun-tahun. Itu terlalu lambat. Saya ingin mereka merasakan kehilangan yang instan. Sebagaimana mereka merampas kebahagiaan saya dalam hitungan menit. Saya membuka rekening koran digital. Saya mencetak setiap bukti transfer pembayaran material. Total biaya pembangunan rumah itu mencapai angka 3 miliar rupiah. Dan setiap sennya keluar dari rekening pribadi saya yang bersumber dari warisan dan gaji. Tidak ada Rp1 pun dari Reno. Saya menghubungi beberapa kontraktor bongkar muat yang biasa bekerja sama dengan perusahaan saya. Instruksinya jelas. Saya ingin seluruh isi rumah itu dibongkar dan dipindahkan dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah dokumen hukum keluar, setiap klik pada papan ketik terasa seperti pukulan balik yang saya arahkan tepat ke wajah Reno. Saya membayangkan ekspresi sombong Bu Sutina saat menyadari bahwa kulkas 2 pintu, mesin cuci otomatis, bahkan kompor tanam yang ia puji-puji tadi, semuanya
akan diangkut keluar. Lalu saya menghubungi pihak bank. Saya meminta pemblokiran kartu kredit tambahan yang selama ini dipegang Reno. Kartu yang tagihannya selalu saya lunasi diam-diam. Saya ingin melihat bagaimana pria yang katanya ingin berbakti pada ibu itu membiayai gaya hidup keluarganya tanpa aliran dana dari saya. Selama ini, saya terlalu baik, terlalu murah hati, sampai mereka lupa bahwa tangan yang memberi ini juga punya kekuatan untuk menutup keran ekonomi mereka. Pukul 2 dini hari, saya masih terjaga. Menatap dokumen digital yang menunjukkan rincian biaya pembangunan. Di mata hukum, Reno tidak punya pijakan sama sekali. Saya mematikan laptop dengan perasaan puas yang dingin. Rasa sakit di hati saya memang belum hilang. Namun keinginan melihat kehancuran mereka jauh lebih besar. Keesokan paginya, saya bangun dengan energi yang luar biasa. Tidak ada lagi air mata yang cengeng. Saya mengenakan setelan kantor paling tajam. Saya memulas bibir dengan warna merah yang berani. Lalu berangkat menemui Pak Hendra untuk menandatangani dokumen. Secara teknis, saya menjual seluruh komponen rumah itu. Mulai dari kusen, keramik, hingga sanitary, kepada sebuah perusahaan manajemen aset pihak ketiga, yang sebenarnya merupakan anak usaha di bawah naungan yayasan saya sendiri. Jadi, jika Reno mencoba menghalangi, ia bukan berurusan dengan saya, melainkan dengan tim hukum korporasi yang jauh lebih kuat. Saya ingin melihat bagaimana ia menjelaskan kepada tetangga saat rumah megah itu perlahan dipreteli di depan mata mereka. Sekitar pukul 10 pagi, ponsel saya bergetar hebat. Nama Reno muncul di layar. Saya biarkan berdering sampai 10 kali. Baru saya angkat. Reno langsung membentak. Ia bertanya kenapa kartu kreditnya ditolak saat ingin membeli sarapan mewah untuk ibunya. Ia juga mengeluh ada beberapa orang asing yang datang ke rumah membawa alat ukur dengan sikap tidak sopan padanya. Saya hanya tertawa, sebuah tawa yang membuat Reno terdiam sejenak. Bingung? Itu baru permulaan. Mas, ucap saya dengan nada dingin. Nikmati sarapanmu dengan uang tunai yang tersisa. Kalau masih ada, saya memberitahu bahwa rumah itu kini bukan urusan saya lagi, karena saya sudah menjualnya. Reno tertawa mengejek. Ia menganggap saya membual. Ia bilang, saya tidak mungkin bisa menjual rumah itu tanpa tanda tangannya. Disitulah ia salah besar. Ia lupa bahwa dia hanyalah penumpang di kapal yang saya bangun sendiri. Saya mematikan telepon tepat saat Pak Hendra masuk ruangan dengan map merah di tangannya, menandakan surat perintah pengosongan material sudah siap. Tapi Reno tidak akan menyerah semudah itu. Ia mengirim pesan bertubi-tubi, mengancam akan melaporkan saya ke polisi atas pencurian. Saya hanya membalas satu kalimat, "Silahkan, saya kirim alamat kantor polisi terdekat," lengkap dengan nomor Pak Hendra sebagai kuasa hukum saya. Ia tidak membalas lagi setelah itu. Siang itu, matahari membakar aspal dengan amarah yang sama besar dengan yang membara di dada saya. Saya duduk di dalam mobil yang terparkir tak jauh dari gerbang, mengamati dari balik kaca film yang gelap. 2 truk besar dengan logo perusahaan jasa bongkar muat berhenti tepat di depan pagar hitam. 5 pria berbadan tegap turun, dipimpin seorang mandor yang membawa map berisi surat perintah resmi dari lembaga aset. Saya melihat Reno keluar dengan kaos oblong. Wajahnya berang sekaligus bingung melihat kerumunan di depan rumahnya. Ia berteriak, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah pagar, mencoba mengusir para pekerja, seolah-olah ia pemilik sah atas tanah itu. Namun mandor itu dengan tenang menyerahkan salinan dokumen hukum. Reno membacanya dengan tangan gemetar. Wajahnya perlahan memucat. Ia tidak mengerti istilah hukum yang tertera, tapi ia paham satu hal. Stempel notaris di pojok kertas itu nyata. Bu Sutinah keluar menyusul. Ia menjerit, menyuruh para pekerja angkat kaki. Ia berkata bahwa ini rumah anaknya. Mandor itu hanya menunjuk satu baris di dokumen. Nama pemilik tanah, Yayasan Arta Mulia. Bukan nama Reno, bukan nama Bu Sutinah. Mereka tidak punya kontrak sewa, tidak punya bukti pembayaran, tidak punya apa-apa selain keyakinan keliru bahwa pernikahan otomatis memberi mereka hak atas segalanya. Para pekerja mulai bekerja. Mereka melepas pintu kayu jati dari engselnya. Mereka mencabut lampu gantung kristal di ruang tamu. Mereka mengangkut kulkas, mesin cuci,
dan lemari pendingin, satu persatu. Isi rumah itu keluar, dimuat ke dalam truk dengan tertib. Sesuai surat perintah yang sah, Bu Sutinah berlari mengejar sofa yang sedang diangkat. Ia memeluknya, berteriak bahwa itu miliknya. Salah satu pekerja dengan sopan menunjukkan label inventaris. Setiap barang di rumah itu tercatat sebagai aset yayasan, dibeli dengan dana yayasan. Bu Sutinah terduduk di lantai, kehilangan kata-kata. Siska, yang kemarin menertawakan saya, kini berdiri di teras dengan wajah pucat. Ponselnya yang kemarin merekam kehancuran saya, kini tergeletak di lantai. Tidak ada lagi yang ia rekam, karena hari ini kehancuran itu adalah milik mereka. Saya tetap duduk di dalam mobil, mengamati. Tidak ada kepuasan yang meledak-ledak, hanya rasa tenang yang dingin. Seperti seorang dokter bedah yang baru saja mengangkat tumor dari tubuh pasien. Menyakitkan, tapi perlu. Sore harinya, rumah itu sudah setengah kosong. Yang tersisa hanya dinding dan lantai. Reno duduk di anak tangga teras. Kepalanya tertunduk. Pria yang kemarin begitu angkuh, kini terlihat sangat kecil. Tapi saya belum selesai. Komponen bangunan juga ikut dalam daftar. Keesokan harinya, tim datang lagi. Kali ini untuk membongkar keramik lantai, mencabut kusen jendela, melepas kanopi. Rumah megah itu perlahan kembali menjadi rangka beton telanjang. Tepat seperti yang saya rencanakan. Tetangga mulai berkerumun di luar pagar, berbisik-bisik. Mereka yang kemarin menyaksikan Bu Sutinah memamerkan rumah barunya, kini menyaksikan rumah itu dilucuti sampai ke tulang. Bu Sutinah menutup wajahnya, malu. Inilah harga dari kesombongan yang dibangun di atas milik orang lain. Reno tidak menyerah begitu saja. Keesokan paginya, ia menyewa seorang pengacara dari kampung. Pengacara itu mengirim surat somasi ke kantor saya. Isinya menuntut pengembalian seluruh material rumah dengan dalih bahwa rumah itu adalah harta bersama dalam pernikahan. Saya menyerahkan surat itu kepada Pak Hendra. Ia membacanya, lalu tersenyum kecil. Bu Maya, pengacara ini bahkan tidak memeriksa status tanah dulu. Ini somasi yang lemah. Tanah milik yayasan, dana dari rekening pribadi ibu. Tidak ada satupun unsur harta bersama di sini. Pak Hendra membalas somasi itu dengan satu berkas, berisi sertifikat tanah, rekening koran, dan akta pendirian yayasan. 3 hari kemudian, pengacara Reno mengundurkan diri dari kasus itu. Ia tahu, melawan dokumen yang begitu lengkap adalah pertarungan yang sudah kalah sebelum dimulai. Reno lalu mencoba jalur lain. Ia melaporkan saya ke kantor polisi atas tuduhan pencurian. Saya datang memenuhi panggilan itu dengan tenang. Ditemani Pak Hendra, saya membawa seluruh dokumen kepemilikan. Penyidik yang memeriksa kasus itu hanya butuh waktu 15 menit untuk menyimpulkan bahwa tidak ada pencurian. Bagaimana mungkin seseorang mencuri barang yang dibeli dengan uangnya sendiri di atas tanah miliknya sendiri? Justru penyidik itu mengingatkan Reno bahwa menempati properti milik yayasan tanpa izin dan mengusir pemilik sah bisa berbalik menjadi masalah hukum baginya. Reno pulang dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya, ia mengerti betapa rapuhnya posisi yang ia banggakan. Sementara itu, kabar tentang pembongkaran rumah megah di Cilandak menyebar di antara para tetangga yang dulu kagum pada Bu Sutinah yang memamerkan rumah barunya. Kini berbisik-bisik, mereka tahu kebenarannya, bahwa rumah itu dibangun oleh menantu yang diusir, lalu diambil alih kembali secara sah. Bu Sutinah, yang dulu berjalan dengan dagu terangkat di kompleks itu, kini tidak berani keluar rumah. Malu yang ia tanam, kini ia tuai sendiri. Malam itu, Reno datang ke apartemen Meta. Entah dari mana ia tahu alamatnya. Mungkin dari ponsel lama saya. Ia menggedor pintu. Suaranya bergetar antara marah dan putus asa. Meta menatap saya, bertanya apakah ia harus memanggil keamanan. Saya menggeleng. Saya ingin mendengar apa yang akan dikatakan pria itu. Saya membuka pintu. Rino berdiri di sana dengan wajah kusut. Kaos yang sama dengan yang ia kenakan tadi siang. Ia tampak tidak tidur. Di belakangnya, Bu Sutinah berdiri dengan mata sembab. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya melihat perempuan itu tanpa senyum kemenangannya. Maya, hentikan ini, kata Reno. Suaranya memohon sekarang. Kamu sudah membuat ibuku malu di depan tetangga.
Ini sudah keterlaluan. Saya menatapnya tenang. Keterlaluan, ulang saya pelan. Mas, kemarin sore kamu melempar koperku ke lantai. Kamu mengancam memanggil keamanan untuk menyeretku. Kamu menyebutku orang asing di rumah yang kubangun dengan 3 miliar rupiah uangku sendiri. Lalu sekarang kamu datang dan bilang, akulah yang keterlaluan. Rino terdiam. Ia tidak punya jawaban. Bu Sutina maju. Nadanya masih mencoba tinggi. Meski kini terdengar rapuh. Kamu istri yang tidak tahu bakti. Harta suami itu harta istri. Kamu seharusnya rela. Saya tersenyum tipis. Saya merogoh tas. Saya mengeluarkan sebuah map. Saya menyerahkannya kepada Bu Sutina. Silahkan dibaca. Bu, ini sertifikat tanah atas nama Yayasan Arta Mulia. Tertanggal 10 tahun lalu. Jauh sebelum saya mengenal Reno. Dan ini, saya mengeluarkan map kedua. Rekening koran. Setiap pembayaran material. Semua dari rekening saya. Tunjukkan pada saya. Satu saja. Transfer dari rekening Reno. Satu saja. Bu Sutina membolak-balik kertas itu dengan tangan gemetar. Wajahnya semakin pucat. Tidak ada satupun nama Reno di sana. Tidak ada 1 rupiah pun dari anaknya. Selama ini ia membangun klaim di atas kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Hukum tidak mengenal kata bakti. Bu, lanjut saya. Hukum mengenal hitam di atas putih. Dan di atas putih tidak ada nama ibu. Tidak ada nama Reno. Yang ada hanya nama yayasan saya. Rino akhirnya bersuara. Pelan. Maya, aku kilaf. Ibu yang menyuruhku. Aku tidak tahu kalau tanahnya milik yayasan. Kupikir karena kita menikah. Rumah itu juga punyaku. Saya menghela napas. Justru itu masalahnya. Mas, kamu tidak tahu. Kamu tidak pernah peduli untuk tahu. Selama 2 tahun aku membangun rumah itu sendirian. Kamu hanya datang untuk berfoto. Kamu mengunggah foto rumah dengan tulisan, rumah impian keluargaku. Tapi kamu tidak pernah tahu berapa harga semen yang kupilih. Kamu tidak pernah tahu berapa malam aku tidak tidur menghitung anggaran. Kamu hanya tahu satu hal. Rumah itu besar dan bisa dipamerkan. Air mata saya tidak jatuh kali ini. Sudah kering. Yang tersisa hanya kejernihan. Dan saat ibumu bilang, harta itu milik suami, kamu langsung percaya. Kamu tidak bertanya pada istrimu. Kamu tidak berdiri di sampingku. Kamu memilih melempar koperku ke lantai. Itu yang paling menyakitkan. Mas, bukan rumahnya, tapi betapa mudahnya kamu membuangku. Reno menunduk. Bu Sutina terduduk di kursi ruang tamu Meta. Dayamire. Lalu Siska, yang sedari tadi bersembunyi di belakang, tiba-tiba menyalak. Mbak jahat. Mbak hancurkan keluarga kami. Mbak orang kaya yang sombong. Saya menoleh padanya. Tenang. Siska, kamu 30 tahun. Kamu belum pernah bekerja 1 hari pun. Setiap rupiah yang kamu pakai untuk beli tas dan lipstik itu, dari mana? Dari kakakmu yang gajinya pas-pasan? Atau dari kartu kredit yang tagihannya kubayar diam-diam selama ini? Kartu yang kemarin kublokir. Wajah Siska memerah. Ia tidak menjawab karena ia tahu jawabannya. Kalian bertiga, kata saya, menatap mereka satu persatu. Mengira aku perempuan lemah yang bisa kalian injak. Kalian lupa. Aku yang membiayai hidup kalian selama ini. Aku yang melunasi cicilan motor Reno. Aku yang membayar biaya berobat Bu Sutina tahun lalu. Aku yang mengirim uang jajan untuk Siska. Aku diam saja karena kupikir itu bentuk cinta. Ternyata kalian menganggapnya kelemahan. Hening. Tidak ada yang membantah. Karena setiap kata itu benar. Pak Hendra, yang saya minta hadir malam itu, masuk dari ruang sebelah. Ia meletakkan 1 dokumen lagi di meja. Bu Maya, katanya. Ini surat gugatan cerai yang ibu minta. Sudah saya siapkan. Rino mengangkat wajahnya. Matanya membelalak. Cerai. Maya, jangan. Aku bisa berubah. Aku bisa berbakti padamu. Tolong. Beri aku kesempatan. Saya menatapnya lama. Dulu. Kalimat itu mungkin akan meluluhkan saya. Tapi tidak lagi. Cinta yang dibangun di atas pondasi yang begitu mudah runtuh. Bukanlah cinta yang layak diperjuangkan. Mas,
kata saya pelan. Kemarin, saat aku berdiri di depan pintu rumah kita, aku hanya minta satu hal. Aku ingin kamu berdiri di sampingku, melawan ibumu kalau perlu. Itu saja. Tapi kamu memilih melempar koperku. Sekarang kamu minta kesempatan kedua. Sayangnya, kesempatan itu sudah kamu buang sendiri ke lantai semen. Bersama koperku, saya menandatangani surat itu. Tangan saya tidak gemetar. Mereka pergi malam itu dengan tangan kosong, sama seperti saat mereka mengusir saya. Bedanya, saya pergi dengan rencana. Mereka pergi tanpa apa-apa. Tapi, cerita tidak selesai di situ. 3 hari kemudian, Bu Sutinah memainkan kartu terakhirnya. Ia datang ke kantor saya. Tanpa janji, ia duduk di ruang tunggu selama 2 jam, menunggu saya selesai rapat. Ketika saya keluar, ia berdiri dengan wajah yang sudah berbeda. Tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanya seorang perempuan tua yang ketakutan. Maya, katanya. Suaranya serak. Ibu minta maaf. Ibu salah. Ibu cuma takut Reno melupakan ibunya setelah punya istri kaya. Ibu takut tidak punya tempat di hati anak ibu sendiri. Karena itu, ibu mendorongnya mengambil rumah itu, supaya ibu merasa dibutuhkan. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan di balik kesombongan itu. Ketakutan seorang ibu yang merasa tergantikan. Saya tidak membenarkan perbuatannya, tapi saya mulai memahami akarnya. Bu, kata saya tidak pernah berniat mengambil Reno dari ibu. Saya membangun rumah itu justru agar ibu punya tempat tinggal yang layak di hari tua. Kamar di lantai bawah, yang kuberi jendela besar menghadap taman. Itu kurancang untuk ibu, supaya ibu bisa berjemur pagi tanpa harus naik tangga. Saya pikir, kalau ibu nyaman, ibu akan menerima saya sebagai bagian dari keluarga. Bu Sutinah terdiam. Air matanya jatuh. Ibu tidak tahu itu, bisiknya. Karena ibu tidak pernah bertanya, jawab saya pelan. Ibu hanya melihat saya sebagai ancaman, bukan sebagai menantu. Saya tidak mencabut gugatan cerai, tapi saya membuat satu keputusan. Saya tetap akan membayar biaya hidup Bu Sutinah. Bukan karena kewajiban, bukan karena ia ibu Reno, tapi karena saya tidak ingin menjadi orang yang membiarkan perempuan tua kelaparan demi membuktikan kemenangan. Kemarahan saya bukan tentang menghancurkan orang. Kemarahan saya tentang menegakkan keadilan. Saya memberinya sebuah amplop. Di dalamnya, alamat sebuah rumah kontrakan sederhana di Depok. Sudah saya bayar sewanya untuk setahun. Ibu tinggal di sana. Layak. Bersih. Dekat masjid. Tapi ini terpisah dari Reno. Ibu harus belajar berdiri tanpa menggantungkan diri pada rasa takut. Sama seperti saya dulu belajar berdiri tanpa siapapun. Bu Sutinah menggenggam amplop itu. Tangannya gemetar. Kenapa kamu masih mau menolong ibu setelah semua yang ibu lakukan? Saya tersenyum. Karena saya tidak mau menjadi seperti kalian. Bu, saya tidak mau membalas kekejaman dengan kekejaman. Saya hanya ingin keadilan. Dan keadilan tidak harus kejam. Ia pergi dengan kepala tertunduk. Tapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena sesuatu yang lama hilang dari dirinya. Rasa malu yang sehat, penyesalan yang tulus. Rino mencoba menghubungi saya berkali-kali setelah itu. Pesan-pesan panjang, permintaan maaf, janji untuk berubah. Saya membacanya semua, tapi saya tidak membalas. Bukan karena dendam, tapi karena saya tahu sebuah pondasi yang sudah retak tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Ia butuh dibangun ulang dari nol. Dan saya tidak punya tenaga lagi untuk membangun 2 hal sekaligus. Hidup saya dan kepercayaan pada pria yang membuangnya begitu mudah. Saya memilih hidup saya. Bulan-bulan berikutnya berjalan cepat. Proses perceraian selesai tanpa banyak pertarungan, karena tidak ada yang bisa diperebutkan Reno. Tanah milik yayasan, uang dari rekening saya. Bahkan motor yang ia kendarai pun cicilannya atas nama saya. Pengadilan tidak butuh waktu lama untuk memutuskan. Saya tidak membangun ulang rumah di Cilandak. Tanah itu saya kembalikan sepenuhnya ke yayasan. Lalu saya mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Sebuah rumah singgah untuk perempuan-perempuan yang melarikan diri dari rumah tangga yang menghancurkan mereka. Perempuan yang diusir, dipukul,
Dibuang. Seperti saya pernah dibuang. Saya menamainya Rumah Maya. Bukan untuk membanggakan nama saya, tapi untuk mengingatkan setiap perempuan yang masuk ke sana bahwa nama mereka juga berarti, bahwa harga diri mereka tidak bisa ditawar oleh siapapun. Di sana, saya mempekerjakan beberapa perempuan yang dulunya korban. Saya ajari mereka mengelola keuangan, membaca kontrak, membangun usaha kecil. Karena saya tahu, satu-satunya cara perempuan benar-benar bebas adalah ketika ia tidak lagi bergantung pada tangan orang lain untuk makan. Meta, sahabat saya, menjadi pengelola harian rumah singgah itu. Pak Hendra menyumbangkan jasa hukumnya secara gratis untuk perempuan-perempuan yang ingin menggugat cerai suami yang kejam. Yayasan kecil peninggalan ayah saya, yang dulu hanya mengelola tanah, kini menjadi tempat lahirnya keberanian. Setahun setelah pengusiran itu, saya berdiri di halaman Rumah Maya, di tempat yang dulunya menjadi medan penghinaan saya. Sekarang penuh dengan tawa anak-anak. Perempuan-perempuan yang dulu hancur, kini menjahit. Memasak, belajar, tertawa. Bangunan yang dulu menjadi simbol pengkhianatan, kini menjadi simbol kelahiran kembali. Saya mendapat kabar tentang Reno dari seorang kenalan. Ia kehilangan pekerjaannya beberapa bulan setelah perceraian. Tanpa subsidi diam-diam dari saya. Gaya hidup yang ia jaga di depan ibunya runtuh. Ia kini mengontrak kamar kecil, bekerja serabutan. Siska, adiknya, terpaksa mencari pekerjaan untuk pertama kali dalam hidupnya. Menjadi kasir di sebuah toko. Mungkin itu pelajaran yang tidak pernah ia dapat selama 30 tahun bermalas-malasan. Saya tidak merasa senang mendengarnya. Tapi saya juga tidak merasa bersalah. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Karma tidak butuh tangan saya untuk bekerja. Ia hanya butuh waktu. Bu Sutina, anehnya, justru yang paling banyak berubah. Ia mengunjungi Rumah Maya beberapa bulan kemudian. Tanpa diundang, ia datang membawa sekeranjang kue buatannya sendiri. Ia menawarkan diri untuk membantu memasak bagi perempuan-perempuan di sana. Awalnya saya ragu, tapi saya melihat sesuatu yang tulus di matanya. Ibu tidak punya banyak yang bisa diberikan, katanya. Tapi ibu bisa memasak. Ibu ingin berguna, bukan untuk menebus dosa pada kamu. Maya, itu tidak akan pernah cukup, tapi untuk perempuan-perempuan lain yang nasibnya pernah seperti kamu, saya mengizinkannya. Bukan karena saya sudah sepenuhnya memaafkan. Pemaafan bukan sesuatu yang instan, tapi karena saya percaya manusia berhak pada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Asalkan ia membuktikannya dengan perbuatan, bukan sekedar air mata. Bu Sutina datang setiap pekan setelah itu, memasak. Mendengarkan cerita perempuan-perempuan yang pernah dibuang. Dan suatu hari, saya mendengarnya berkata kepada seorang perempuan muda yang baru saja diusir suaminya. Nak, harga diri itu tidak bisa ditawar. Jangan pernah menggantungkan hidupmu pada lelaki yang bisa membuangmu kapan saja. Belajarlah berdiri sendiri. Seperti Maya, saya berdiri di balik pintu, mendengarnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, perempuan itu menyebut nama saya bukan dengan penghinaan, melainkan dengan rasa hormat. Hidup saya berubah perlahan, tapi pasti. Di kantor, saya dipromosikan menjadi kepala divisi manajemen risiko. Ironis, pekerjaan yang sama yang dulu diremehkan Reno. Justru yang menyelamatkan saya. Kemampuan membaca celah dalam kontrak. Kemampuan menghitung kapan sebuah pondasi akan runtuh. Itulah yang membuat saya bertahan saat dunia saya nyaris hancur. Saya pindah ke sebuah apartemen yang lebih besar di kawasan BSD. Bukan rumah megah, hanya tempat yang cukup untuk saya dan beberapa rak buku. Saya belajar bahwa kebahagiaan tidak diukur dari luas bangunan, melainkan dari ketenangan yang ada di dalamnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bisa tidur tanpa memikirkan anggaran, tanpa menghitung kebutuhan orang lain yang tidak pernah menghargai saya. Di Rumah Maya, setiap perempuan yang datang membawa kisahnya sendiri. Ada Rina, 28 tahun, yang diusir suaminya karena belum bisa memberi keturunan. Ada Lestari, 40 tahun, yang seluruh tabungannya dikuras suami untuk perempuan lain. Ada Nurul,
baru 22 tahun, yang menikah muda, lalu dijadikan pembantu di rumah mertuanya sendiri. Saya mendengarkan setiap cerita mereka. Dan di setiap cerita itu, saya melihat diri saya yang dulu. Perempuan yang mengira diam adalah kebaikan. Perempuan yang mengira memberi tanpa batas adalah cinta. Perempuan yang lupa bahwa dirinya juga berhak dihargai. Saya ajari mereka satu hal yang paling penting, kemandirian. Saya buka kelas keuangan sederhana di ruang tamu rumah Maya setiap akhir pekan. Saya ajari mereka cara membuka rekening atas nama sendiri, cara menabung, cara membaca surat-surat penting agar tidak mudah ditipu, cara mengenali tanda-tanda hubungan yang menghancurkan sebelum terlambat. Rina, yang dulu datang dengan mata kosong, kini membuka usaha catering kecil. Pesanannya sudah sampai ke kantor-kantor di Sudirman. Lestari kembali kuliah, mengambil jurusan akuntansi di usia 40. Nurul, si bungsu, belajar menjahit, dan kini menerima pesanan baju lebaran. Mereka semua bangkit. Bukan karena belas kasihan, tapi karena mereka diberi alat untuk berdiri sendiri suatu sore menjelang lebaran. Rumah Maya mengadakan acara kecil, buka puasa bersama. Perempuan-perempuan itu memasak opor ayam, rendang, dan ketupat. Anak-anak mereka berlarian di halaman. Bu Sutina sibuk di dapur, mengaduk kuah opor dengan tangan yang sudah terbiasa. Meta mengatur meja panjang. Pak Hendra datang membawa parsel untuk anak-anak. Saya berdiri di sudut halaman, mengamati semua itu. Di tempat yang dulu menjadi simbol kehancuran saya, kini berdiri sebuah keluarga baru. Bukan keluarga yang diikat oleh darah, melainkan oleh pengalaman yang sama, oleh keberanian yang sama untuk bangkit. Saya teringat sore 1 tahun lalu, saat saya berdiri di tempat yang sama, menatap rumah impian saya yang lampunya dinyalakan orang-orang yang membuang saya. Waktu itu saya berpikir, hidup saya sudah berakhir, bahwa segalanya hancur. Ternyata itu bukan akhir, itu awal. Saya pernah membaca bahwa intan terbentuk dari karbon yang ditekan oleh tekanan luar biasa selama jutaan tahun. Mungkin manusia juga begitu. Mungkin tekanan yang nyaris menghancurkan saya, justru yang membentuk saya menjadi versi yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih utuh. Rino, di suatu titik, mengirim satu pesan terakhir. Bukan permintaan untuk kembali, hanya sebuah pengakuan. Ia menulis bahwa ia menyesal, bahwa ia baru menyadari betapa berharganya saya setelah saya pergi, bahwa ia kini mengerti. Harta terbesar dalam hidupnya bukan rumah megah itu, melainkan istri yang ia lempar kopernya ke lantai semen. Saya membaca pesan itu, lalu saya membalas. Untuk pertama dan terakhir kalinya, saya menulis, "Mas, saya sudah memaafkan, bukan untuk kamu, tapi untuk diri saya sendiri. Karena dendam hanya akan menjadi rantai yang mengikat saya pada masa lalu. Saya memilih bebas. Semoga kamu belajar menghargai siapapun yang berdiri di sampingmu berikutnya, sebelum kamu kehilangan mereka juga." Saya tidak pernah membalas pesannya lagi setelah itu, dan ia tidak pernah mengirim lagi. Kami menutup bab itu dengan damai, tanpa kebencian. Malam itu, setelah acara buka puasa selesai dan semua orang pulang, saya berkeliling rumah Maya untuk memastikan semua pintu terkunci. Saya berhenti di ruang tamu. Di dinding, saya memajang sebuah bingkai kecil. Di dalamnya, bukan foto, melainkan sebuah kunci. Kunci utama rumah Cilandak yang dulu. Kunci yang dulu terasa seperti simbol kepemilikan, lalu menjadi simbol pengkhianatan, dan kini menjadi simbol kebangkitan. Di bawah kunci itu, saya menuliskan satu kalimat. Rumah yang sebenarnya bukan tentang siapa yang namanya tertulis di sertifikat, melainkan tentang siapa yang tetap berdiri tegak saat semuanya runtuh. Saya menyentuh dinding ruangan itu. Dingin, tapi kokoh. Sama seperti diri saya sekarang. Saya berdiri di depan cermin besar di lorong, menatap pantulan diri saya. Saya melihat seorang perempuan yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Saya tidak lagi menyesali setiap tetes air mata yang jatuh sore itu, karena
Tanpa air mata itu, saya tidak akan pernah menghargai arti ketenangan yang saya miliki sekarang. Saya teringat kembali momen saat saya memerintahkan pembongkaran rumah itu. Sebuah tindakan yang mungkin dianggap gila oleh banyak orang. Menghancurkan rumah yang saya bangun sendiri dengan cinta. Tapi bagi saya, itu adalah operasi bedah yang diperlukan untuk membuang penyakit dalam hidup saya. Jika saya tidak mengambil kendali hari itu, mungkin malam ini saya hanya akan menjadi bayangan yang tinggal di rumah orang lain, yang dianggap tidak berharga di rumahnya sendiri. Saya mengunci pintu utama. Angin malam berembus pelan, tapi di dalam dada saya hanya ada kehangatan yang stabil. Saya tahu, esok pagi saya akan bangun di tempat yang benar-benar layak disebut rumah. Bukan karena megahnya, melainkan karena di sana saya tidak perlu menjadi siapapun selain diri saya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa kebaikan yang diberikan tanpa batas pada orang yang salah bukanlah cinta, melainkan undangan untuk diinjak. Jangan pernah menukar harga diri demi mempertahankan hubungan yang hanya menghargaimu saat kamu berguna. Dan jangan pernah menggantungkan seluruh hidupmu pada tangan yang bisa membuangmu kapan saja. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, memberi segalanya, lalu dibuang, seolah tidak berarti. Mereka mengira diam adalah kebaikan, mengira mengalah adalah cinta. Padahal ada batas antara mengalah dan kehilangan diri sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reno, lelaki yang mudah goyah, yang memilih kenyamanan sesaat di atas kesetiaan, yang baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangannya. Bagi kalian para suami, ingatlah, perempuan yang berdiri di sampingmu bukan pelayan, bukan pula sumber harta. Ia adalah mitra yang memilih untuk tetap tinggal, sampai kamu memberinya alasan untuk pergi. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina, yang didorong oleh ketakutan, tergantikan, yang mengira merebut adalah cara mempertahankan kasih sayang anaknya. Padahal cinta yang dipaksakan hanya akan melahirkan kebencian. Kepada para ibu, menantu bukanlah ancaman. Ia adalah anak baru yang juga butuh diterima. Dan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang sedang berada di posisi saya dulu, yang sedang menangis di bangku taman, menatap rumah yang merampas mimpi kalian, dengarkan saya. Air mata kalian bukan akhir, itu titik balik. Bangkitlah. Pelajari hak kalian, bangun kemandirian kalian, karena satu-satunya orang yang tidak akan pernah membuang kalian adalah diri kalian sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menjadi korban selamanya, atau bangkit menjadi arsitek nasib kita sendiri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.